Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, melalui kesempatan ini saya akan menyapa saudara melalui perenungan firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada setiap kita. Hari ini saya akan mengangkat contoh-contoh dalam Alkitab yang melaksanakan ibadah di rumah-rumah. Ada 3 tokoh Alkitab yang saya akan angkat pada hari ini. Yang pertama adalah Nimfa, yang kedua adalah Filemon, dan yang ketiga adalah Aquila dan Priscilla. Saya berharap melalui ulasan firman Tuhan ini kita memiliki pemahaman pandangan yang sama tentang ibadah saat ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memang kita harus mengakui bahwa di dalam sejarah kekristenan, dalam gereja mula-mula, peribadatan atau pusat daripada aktivitas gereja mula-mula memang dipusatkan di bait suci. Tetapi itu terjadi pergeseran, secara khusus kalau kita melihat setelah kematian Stefanus, kita lihat orang-orang Kristen yang dianiaya, yang dihambat oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Oleh karena itu, dalam situasi yang seperti itu tidak memungkinkan jemaat untuk bertemu secara terbuka. Apalagi kalau kita melihat di dalam pasal-pasal di Kisah Para Rasul, secara khusus kasus Rasul Paulus atau Saulus yang sebelumnya, yang sebelum percaya, dikatakan sangat berkobar-kobar untuk menangkap, untuk menahan, bahkan untuk membunuh para pengikut Kristus. Di dalam kondisi yang seperti ini, gereja mula-mula harus bertindak secara bijaksana di dalam meresponi penganiayaan yang mereka hadapi. Salah satu jalan yang bisa mereka tempuh adalah mengubah fokus daripada pertemuan mereka yang awalnya di bait suci, sekarang bergeser ke rumah-rumah. Dan tentu ini bukanlah suatu tindakan yang tidak beriman. Ini bukanlah suatu tindakan seorang pengecut, tidak. Ini merupakan hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka agar mereka tetap terpelihara dan tetap terus menjalankan kesaksian-kesaksian iman mereka. Kalau kita melihat setelah Stefanus dianiaya dan mati, dikatakan bahwa ada penganiayaan besar, hebat terjadi di Yerusalem dan memaksa jemaat akhirnya tersebar. Ketika mereka tersebar, dikatakan firman Tuhan, mereka tetap memberitakan Injil Kristus, memberitakan firman Tuhan. Ini satu tanda bahwa tindakan mereka bukanlah tindakan untuk lari daripada penganiayaan, tetapi justru untuk mereka tetap bertahan dan Injil tetap diberitakan. Yang pertama, konteks jemaat yang berada di rumah Nimfa di Kolose. Di sini dicatat di dalam Kolose pasal 4 ayat 15 sampai 16. Sampaikan salamku kepada saudara-saudara seiman di Laodikia dan kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Jadi jemaat yang ada di rumahnya. Setelah surat ini dibacakan kepada kamu, bacakanlah juga kepada jemaat Laodikia. Sebaliknya, bacalah juga surat untuk jemaat di Laodikia. Apa yang akan saya tekankan pada poin pertama ini? Yang pertama adalah firman Tuhan tetap diberitakan di dalam ibadah, sekalipun diadakan di rumah-rumah. Bapak yang kasih Tuhan, jelas sekali yang dikatakan Rasul Paulus. Di sini surat yang ia berikan kepada Nimfa dan jemaat di rumahnya dikatakan itu harus dibacakan dan juga diedarkan, dibacakan kepada jemaat-jemaat lain. Tentu Rasul Paulus berharap bahwa firman Tuhan yang ia tuliskan itu dapat didengarkan, dapat disampaikan kepada seluruh orang-orang percaya pada zaman itu. Oleh karena saat ini juga kami membagikan video firman Tuhan yang bisa didengarkan oleh Bapak Ibu sekalian yang berada atau yang beribadah di rumah saat ini. Yang kedua di sini dalam konteks jemaat yang berada di rumah Filemon. Di sana menjadi penting apa yang mau ditekankan di bagian ini. Kita melihat ada keluarga inti, ada orang-orang percaya lainnya, dan ada rohaniawan. Bisa kita lihat di dalam Filemon pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Afia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Sekali lagi ditekankan, kepada jemaat di rumahmu. Ini 2 contoh yang sudah diberikan Alkitab bahwa ada ibadah di rumah-rumah jemaat pada zaman itu.
Yang menjadi pertanyaan, siapakah jemaat yang berada di rumah di rumah Filemon ini? Tentu Filemon dan seisi keluarganya yang percaya pada Yesus Kristus. Yang kedua adalah orang-orang percaya yang bisa dijangkau atau yang menjangkau rumah dari Filemon, dan di sana mereka dihimpunkan untuk beribadah bersama-sama. Dan di sana menarik sekali, ya, sekalipun itu ibadah di rumah, tetapi dikatakan ada Arkhipus, seorang rekan sekerja Filemon maupun rekan sekerja Paulus, yang adalah seorang rohaniawan yang memberi bimbingan. Bapak yang kasih Tuhan, mungkin saat ini kami rohaniawan sangat terbatas untuk menjumpai Bapak Ibu di rumah masing-masing, karena mengingat himbauan daripada pemerintah untuk mengisolasi diri di rumah, untuk beribadah di rumah masing-masing, untuk menghambat penyebaran virus corona ini. Tetapi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin rumah tangga bisa bertindak sebagai pemimpin-pemimpin rohani yang bisa memimpin sisi keluarganya untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Itu hal yang bisa dilakukan di rumah kita masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir di sini, kita bisa melihat di dalam jemaat di rumah Aquila dan Priscilla. Dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 3 sampai ayat yang ke-5a, sampaikanlah salamku kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sepelayananku dalam Kristus Yesus, yang telah mempertaruhkan nyawa mereka demi hidupku. Atas mereka bukan hanya aku saja yang mengucap syukur, tetapi seluruh jemaat bukan Yahudi. Dikatakan Paulus, sampaikan juga salamku kepada jemaat di rumah mereka. Paulus kembali menekankan di sini, salam kepada jemaat yang berada di rumah Aquila dan Priscilla. Kalau kita melihat kata yang digunakan untuk jemaat di sini adalah eklesia. Kata ini bisa diterjemahkan, diartikan sebagai pertemuan atau jemaah yang disebut orang Israel, bisa juga pertemuan jemaat yang merujuk kepada orang-orang Kristen. Gagasan yang mau disampaikan Rasul Paulus di sini bukanlah bangunan, tapi kepada pribadi-pribadi yang dihimpun, yang disebut adalah jemaat Allah. Rasul Paulus di dalam Korintus juga mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jemaat yang sedang beribadah saat ini di rumah masing-masing adalah bait Allah. Tentu keputusan kita untuk beribadah di rumah saat ini merupakan keputusan yang baik dari opsi yang ada. Oleh karena itu, marilah kita tetap beribadah dengan damai sejahtera. Kita tetap melakukannya. Apa yang kita lakukan saat ini tidak menghilangkan esensi daripada ibadah, karena kita sudah melihat tadi 3 poin yang saya katakan, bahwa di dalam ibadah yang dilakukan di rumah ada firman Tuhan yang diberitakan. Di sana ada anggota jemaat yang berhimpun, baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai anggota keluarga, maupun jemaat lain yang bisa bergabung di suatu rumah yang kalau memang dianggap itu perlu. Yang ketiga, kita lihat bahwa gagasan yang mau disampaikan Paulus, kembali saya tekankan, bukan pada gedung, tetapi pada pribadi-pribadi yang berhimpun. Itulah yang disebut jemaat Allah. Dari firman Tuhan yang saya sudah sampaikan tadi, saya akan menyampaikan beberapa penerapan. Yang pertama, baiklah kita tetap bertekun dalam ibadah-ibadah kita. Sekalipun saat ini kita laksanakan di rumah masing-masing, itu tidak mengurangi esensi daripada ibadah kita. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, 3 poin itu. Yang kedua, mari kita semakin giat ya dalam menghayati firman Allah, agar kita mendapatkan suatu peneguhan, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera dalam menghadapi situasi yang buruk saat ini, secara khusus virus corona ini, yang saya tahu menggelisahkan bukan saja warga GKM Sidoarjo, tetapi seluruh masyarakat di dunia ini. Semuanya panik ya karena kondisi seperti ini. Tetapi kita mendapat kekuatan dari janji firman Tuhan yang akan terus memberikan kita penghiburan, penguatan itu sendiri. Yang ketiga, momentum ini menjadi baik bagi kita. Mengapa? Karena kita bisa justru membangun ibadah keluarga. Saya tidak tahu apakah selama ini jemaat sudah ada mesbah keluarga, tetapi momentum ini juga baik bagi yang lain yang belum memiliki mesbah keluarga untuk melakukannya. Nah, dalam mesbah keluarga ini, ibadah keluarga ini, kita bisa
akhirnya menghimpun semua anggota keluarga kita, ya suami, istri, anak, orang tua, kakek, cucu dan sebagainya. Ya, kita bisa sama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, menggumulkan sama-sama apa yang digumulkan keluarga itu. Itu sangat baik sekali. Ini momentum yang bisa kita pergunakan saat ini. Yang berikutnya, tentu melalui kesempatan ini akhirnya kita memiliki kesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita. Mungkin jemaat yang bisa bekerja di rumah, ini kesempatan yang baik. Tentu ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada jemaat yang masih harus bekerja di luar, tapi setidaknya ini suatu waktu yang baik untuk kita bisa membangun relasi dengan anggota keluarga kita. Ya, kita bisa melakukan banyak hal, ya. Kita bisa berdiskusi dengan istri atau suami kita perihal perencanaan ke depan untuk keluarga maupun untuk anak-anak kita. Anak-anak juga bisa memiliki kesempatan untuk berbicara, bermain kepada orang tuanya. Bahkan saat ini sekolah yang diliburkan, orang tua memiliki kesempatan untuk juga belajar bersama dengan anak-anaknya. Ini sesuatu yang baik, ada sisi positif yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Bapak yang kasih Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap beriman pada Kristus, yakinlah akan pertolongan Allah apapun yang terjadi saat ini, semua di dalam kedaulatan Allah. Kita sebagai orang percaya hanya bisa beriman dan berusaha sebisa mungkin. Lindungilah sanak saudara kita, anggota keluarga kita dengan cara mencegah penyebaran virus ini. Dengan demikian bukan saja menolong sesi keluarga kita, tetapi juga menolong orang-orang lainnya. Ini adalah satu tindakan kasih dari setiap orang-orang percaya.